Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dewi Chandra Purwati, NIM 2018-210658. Saya di sini sebagai pembukaan dari kelompok 10. Seperti apakah kondisi pasar saham saat terjadi COVID-19 saat ini? Pertanggal 14 September 2020, hari Senin kemarin, Gubernur DKI Jakarta atau Anies Baswedan resmi kembali memberlakukan PSBB untuk menekan adanya kasus positif virus corona atau COVID-19 saat ini. Keputusan tersebut juga diprediksi akan menekan pergerakan indeks harga saham gabungan dan pergerakan sejumlah emiten. Dilansir dari laman bisnis, menurut data Bloomberg pada tanggal 9 September 2020, IHSG turun 94,69 poin atau 1,8% ke level 5.149,376. Selain itu, menurut CNBC Indonesia, data perdagangan tercatat investor asing melakukan aksi jual bersih sebanyak 591 miliar di pasar reguler dengan nilai transaksi 7,4 triliun. Tak bisa dimungkiri, PSBB total ini memberikan dampak negatif terhadap pasar modal dalam negeri baik saham ataupun obligasi saat ini. Apakah bijak saham saat ini? Nah, jika dirunut dari penjelasan sebelumnya, masih ada keuntungan untuk menanamkan aset ke dalam saham. Terlebih dahulu dilihat dari Portfolio Manager Equity PT Manulife Asset Management Indonesia atau MAMI, bahwa secara fundamental pasar saham Indonesia masih menawarkan peluang yang menarik. Menurutnya, kecepatan pemulihan ekonomi menjadi kunci utamanya. Nah, bahwa kondisi ekonomi di Indonesia akan relatif mengalami pemulihan dengan cepat. Dengan demikian, pemulihan ekonomi juga tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah untuk menangani virus corona ini atau COVID-19 saat ini. Hal itu menjadi kunci utama bagi investor dalam pasar saham. Di sisi lain, jadikan investasi saham sebagai investasi jangka panjang ke depan. Nah, saat pandemi seperti ini, saham mengalami penurunan. Di saat seperti ini, banyak nasabah yang membeli saham atau investasi di masa depan. Bagi nasabah yang ingin membeli saham atau menjual saham, harus mengetahui saham itu under value atau over value. Nah, untuk mengetahui itu, kita perlu menganalisis saham tersebut. Berikut adalah cara menganalisis saham dengan menggunakan pendekatan fundamental dan teknikal. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis fundamental. Analisis fundamental sendiri adalah analisis yang umumnya digunakan oleh investor untuk membantu keputusan jual beli saham. Nah, analisis fundamental ini dari bahasa Inggris atau fundamental analysis adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagai pakar berpendapat, teknik analisis fundamental ini lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental ini dibagi dalam 3 tahapan analisis, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.